Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman semuanya, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan share tentang pengalaman salah satu sahabat saya ketika beliau terpuruk hingga sekarang diberikan kenikmatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah, hingga beliau bisa berangkat umroh secara cuma-cuma. Bagaimana kisahnya teman-teman? Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan share. Semoga menjadi motivasi buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Sebelumnya teman-teman silahkan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang dan bisa terus berbagi manfaat untuk semuanya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Tidak lupa juga teman-teman, silahkan tulis hajat terbaiknya di kolom komentar agar sama-sama kita aminkan. Insya Allah semakin banyak doa kita yang mengaminkan, insya Allah ijabah Allah Subhanahu wa taala akan semakin cepat, hajat-hajat kita akan semakin mudah cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Oke teman-teman, singkat cerita, sahabat saya ketika saya juga masih berjualan di salah satu pasar tradisional di sini di daerah saya melihat beliau waktu itu berjualan dan pada titik akhirnya beliau mengalami, mohon maaf, kebangkrutan atau gulung tikar atau usahanya sampai berhenti karena mungkin kekurangan pelanggan atau lain sebagainya teman-teman, berbagai macam kendala hingga beliau akhirnya mengalami kebangkrutan. Dan dari sana akhirnya beliau memiliki banyak amanah, tunggakan amanah atau hutang ke bank dan ke yang lainnya. Singkat cerita teman-teman, ketika beliau sedang diuji-ujinya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengalami kebangkrutan, lalu ada lagi musibah, yaitu orang tuanya, kalau tidak salah kakaknya, katanya kakaknya meninggal dunia. Selang beberapa bulan kemudian ayahnya meninggal dunia, hingga beliau pada satu malam benar-benar merasa terpuruk, seakan-akan beliau pasrah sama Allah. Katanya, mohon maaf, ya Allah, meskipun saya harus mati saat ini juga, katanya teman-teman, saya ikhlas, saya ridho. Karena mungkin saking terpuruknya, entah dari pikiran, dari kondisi beliau setelah ditinggalkan kakaknya, lalu ayahnya juga menyusul, beliau sampai berkata seperti itu, pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memperbanyak baca istighfar ketika itu teman-teman. Beliau tidak pernah meninggalkan istighfar. Beliau mohon ampun, mengakui dosa-dosa yang pernah dia lakukan atau kesalahan atau maksiat-maksiat atau kealfaan yang telah dia lakukan. Beliau benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Dan sayyidul istighfar juga mungkin teman-teman, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana al-ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sehingga sahabat saya ini benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir putus asa, tapi beliau kuatkan diri, beliau benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ujian-ujian yang beliau rasakan, beliau lalui, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bantuannya atau memberikan jalan keluar, solusi setiap permasalahan yang sedang dia hadapi. Karena memang fadilah dari memperbanyak istighfar tersebut, teman-teman semuanya, sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kesedihannya jalan keluar, akan menjadikan kelapangan setiap kesempitannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangkanya sama sekali. Masya Allah tabarakallah. Hingga
suatu pagi itu ada salah satu sahabatnya bersilaturahmi ke rumahnya, dan beliau sahabatnya ini menawarkan salah satu usaha, ada apa namanya, lowongan usaha yang beliau tawarkan untuk mengisi salah satu kebutuhan. Salah satu perusahaan tersebut membutuhkan salah satu produk, mohon maaf saya tidak sebutkan, salah satu produk makanan yang benar-benar perusahaan itu butuhkan, dan si temannya ini memberikan peluang usaha kepada sahabat saya tadi. Beliau mencoba mencari apa namanya, perusahaan atau pabrik yang benar-benar bisa mengisi kekurangan perusahaan tersebut. Beliau cari dan ada salah satu pabrik yang bisa produksi makanan tersebut, yang bisa mengisi perusahaan tersebut, yaitu mohon maaf dalam 1 hari katanya, Masya Allah tabarakallah, beliau membutuhkan produk tersebut, makanan tersebut sebanyak 8 ton. Masya Allah tabarakallah, 1 hari perusahaan tersebut membutuhkan 8 ton makanan, produksi makanan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Beliau hanya mengambil keuntungan katanya teman-teman 200 atau 300 rupiah atau 400 rupiah ya dalam 1 kilo. Beliau mengambil keuntungan 300 sampai 400 rupiah dalam 1 kilogramnya. Bayangkan teman-teman, sehari mendapatkan orderan sebanyak 8 ton, kita kalikan 400 rupiah kepada berapa? 8 ton, kurang lebih 3.200.000 dalam 1 hari. Masya Allah tabarakallah. Setelah beliau tadi terburuk, Allah berikan jalan keluar karena beliau benar-benar mengakui kesalahan-kesalahan dosa yang telah dia lakukan, kealpaannya ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau perbanyak membaca istighfar dan akhirnya Allah akan berikan jalan keluar, berikan solusi setiap permasalahan yang dia hadapi, hingga beliau memiliki orderan, mendapatkan orderan 1 harinya sebanyak 8 ton produksi makanan, yang mana beliau sendiri memiliki kurang lebih 3 juta rupiah mungkin bersihnya. 3 juta rupiah beliau mendapatkan penghasilan dalam 1 harinya. Sehingga teman-teman, singkat cerita, si perusahaan tersebut memberikan apresiasi kepada si sahabat saya tersebut. Beliau diberikan untuk berangkat umroh secara cuma-cuma, Masya Allah tabarakallah, dan pulang dari umroh tersebut. Di sana beliau katanya benar-benar mengakui, benar-benar mensyukuri nikmat Allah, benar-benar minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepulangnya dari umroh, Masya Allah tabarakallah, si perusahaan tersebut karena mungkin sebagai tanda terima kasih juga kepada beliau, sahabat saya yang sudah memberikan orderannya setiap hari secara rutin, pulang dari umroh beliau diberikan mobil secara cuma-cuma juga. Masya Allah tabarakallah, mudah bagi Allah teman-teman ketika Allah mengangkat derajat manusia. Masya Allah tabarakallah. Semoga kisah sahabat saya tadi menjadikan motivasi buat teman-teman semuanya yang mana mungkin saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap semangat, perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya perbaiki sholat kita, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir yang lainnya tentu dibarengi dengan usaha kita. Insya Allah nanti Allah yang akan memberikan yang terbaik, Allah yang akan menuntun jalan kepada suatu hal yang lebih baik lagi, dan yakin Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak pernah kita menduganya sama sekali, apabila kita benar-benar pasrahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Teman-teman, sekian kisah singkat tentang sahabat saya tadi. Semoga menjadi motivasi buat kita semuanya. Berkah selalu untuk semuanya, berkah, berkah, dan berkah.
Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.